Assalamualaikum Pak Joko, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Ella. Alhamdulillah baik, Bu. Pada hari ini saya baik. Alhamdulillah ya Pak Joko ya, saya ikut senang banget dengernya. Pak Joko, sudah beberapa hari ini saya lihat Bapak ada yang beda gitu Pak. Sepertinya kurang semangat, padahal kan Pak Joko kalau mengajar tuh selalu bersemangat gitu Pak. Ada apa ini ya Pak Joko kalau boleh tahu? Iya nih, Bu. Ya ini Bu Ella, memang belakangan hari ini itu ada sedikit masalah, Bu. Eh, ya hari-hari sudah beberapa hari ini sih, Bu. Makanya saya agak sedikit sedikit ya merasa resah seperti itu. Oh ya, Ibu Ibu Bu Lela hari ini ada waktu luang nggak Bu ya? Saya mau bercerita ini terkait masalah saya yang beberapa hari ini masih di pikiran saya itu masih muter-muter Bu. Mas tentang terkait masalah saya di kelas Bu. Ibu Lela ada waktu nggak hari ini? Oke, wonten ada Pak, boleh. Memangnya apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa murid-murid saya setiap saya mengajar itu kurang antusias Bu. Dalam arti kurang semangat, kurang antusias, terus juga dalam penerimaan pembelajaran yang saya ajar itu murid-murid kebanyakan pasif. Terus juga setiap kali kalau misalkan saya itu ngasih tugas Bu, dalam Oke. arti setiap ngasih tugas terkait saya setelah mengajar, itu anak-anak itu yang bisa mengerjakan atau yang punya keniatan dalam mengerjakan itu hanya 50% Bu, dalam satu kelas itu. Jadi setiap kelas itu cuma ya ibaratnya cuma sedikit lah yang mau dan mampu mengerjakan Bu, seperti itu Bu. Begitu ya Pak Joko. Iya. Nah, menurut Pak Joko, apa yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Iya. Sebenarnya saya sih sebenarnya sedikit malu ya Bu ya. Apa yang saya masalah saya, soalnya ini kan juga pribadi saya sendiri terkait pembelajaran saya. Ya, jadi saya sebenarnya sedikit malu bicara dengan Ibu, tapi mau gimana lagi Bu, saya bingung mikir apa namanya, mikir sendiri, terus jadi istilahnya membuat saya dalam pembelajaran itu membuat saya jadi kurang semangat. Soalnya itu sih melihat anak-anak saya yang saya ajar itu kurang antusias. Cuman yang saya harapkan pada pertemuan kali ini, terus pada obrolan kali ini dengan Bu Ella, itu saya mengharapkan ada solusi Bu. Dalam arti solusi permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar itu saya butuh sekali solusi. Cuman ya itu Bu, mohon maaf saya sebenarnya malu sendiri tadi mau tadi kebetulan juga Bu Ella mau bersedia meluangkan waktu untuk eh, mendengarkan cerita saya. Jadi intinya pada pertemuan kali ini tuh obrolan kali ini saya pengen ada solusi Bu dalam memecahkan masalah saya terkait pembelajaran, terus juga terkait antusias murid-murid saya yang saya ajar. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, Pak Joko, nggak perlu malu toh Pak Joko. Nah, menurut Pak Joko sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Joko gitu Pak? Ya, melihat saya berkaca ya Bu ya. Berkaca pada diri saya, istilahnya merefleksi diri saya sendiri.
Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, eee, pas kemarin-kemarin saya mengajar, itu ada beberapa hal Bu yang menyebabkan, eee, murid itu pas saya mengajar itu kurang antusias. Menurut saya itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya yang saya ajar itu mungkin kurang ini Bu, apa namanya, istilahnya kurang kreatif dalam arti murid merasa bosan. Ya mungkin saya karena saya itu hanya monoton Bu, dalam arti, saya dominan kayak sekedar, apa namanya, klasikal biasa Bu, tanpa diimbangi sama yang membuat kreativitas, anak itu muncul. Jadi saya itu yang pertama menurut saya itu tadi Bu, eee, apa namanya, saya dalam proses belajar mengajar, itu saya hanya monoton, terus dominan saya bercerita di depan murid-murid saya. Terus juga yang kedua, saya berkaca juga, Bu. Yang kedua, eee, saya kurang memberikan kesempatan murid, Bu. Dalam arti apa, saya kurang memberikan kesempatan murid-murid saya untuk bertanya, untuk berkreatif dalam sehingga anak itu kurang aktif, Bu, kurang aktif dalam, eee, berbicara. Jadi seakan-akan saya yang ngomong terus. Ya itulah yang saya lakukan dari pembelajaran saya, sehingga berkaca berkaca dari situ, Bu, kayaknya yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias dan kurang, eee, mengikuti pelajaran yang ada di pelajaran saya itu ada 2 hal, Bu. Yang pertama itu tadi ya, saya hanya monoton, yang kedua saya kurang membuka, eee, aktif siswanya. Jadi sehingga murid itu hanya pasif seperti itu, Bu. Begitu ya Seperti Pak ya. itu. Ya. Mhm. Intinya masih monoton ya Pak ya. Iya, Dan, Bu, iya, seperti dan itu. murid-murid juga akhirnya kan pasif ya Pak ya, kurang aktif Iya, gitu. betul betul sekali itu. Baik. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias nih dalam pembelajaran Bapak itu? Eee, Kalau menurut saya sih, Bu, kalau menurut saya sih murid-murid, pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, dalam arti, tidak monoton yang saya terapkan. Sehingga tentunya anak-anak itu tidak bosan di kelas. Apalagi proses pembelajaran itu mereka, eee, aktif. Mungkin, menurut saya itu, Bu. Jadi murid-murid menginginkan pembelajaran yang saya lakukan itu, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak monoton, dan pembelajaran tentunya yang tidak membosankan pada murid, seperti itu, Bu. Iya. Saya sependapat nih dengan Pak Joko. Terima kasih, Bu. Iya. Lalu menurut pendapat Pak Joko, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik Pak sehingga tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Bentar, Bu. Sepertinya itu saya harus lebih banyak belajar, Bu. Terutama belajar yang berpusat pada murid. Dalam arti apa? Saya belajar, berusaha belajar lagi agar pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada murid. Contohnya, seperti contohnya itu kayak, berdiferensiasi, Bu. Dalam arti, di situ juga saya harus lebih kreatif lagi, apa namanya, dalam pembelajaran, seperti memberikan ice breaking ataupun games, ataupun yang lainnya yang membuat murid-murid itu lebih menyenangkan, dalam arti lebih menarik sehingga, murid-murid atau anak-anak setiap saya mengajar di kelas itu murid-murid merasa senang.
Jadi yang menurut saya pembelajaran yang saya harus lakukan yaitu tadi Bu, saya harus belajar lagi, terus juga apa namanya memakai ya ice breaking. Sementara kan saya hanya monoton Bu, jadi saya harus memakai ice breaking, terus juga permainan-permainan yang membuat anak didik kita itu lebih semangat lagi. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali Oke. Pak Joko. Iya. Lalu Pak, untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid nih Pak, menurut Pak Joko, murid-murid itu sudah antusias apa belum dalam mengumpulkan tugas gitu Pak? Ya, dalam mengumpulkan tugas Bu, nah ini Bu, yang masalah juga kadang saya heran Bu dengan anak-anak, sebelum kita ngobrol, saya heran dengan anak-anak. Saya sudah berusaha keras istilahnya untuk, merefleksi ya istilahnya dalam merefleksi dalam pembelajaran yang saya kasih, itu kan biasanya saya, mengutarakan ada pertanyaan-pertanyaan yang tugas-tugas yang harus dikerjakan sama murid. Cuman ya itu tadi kurang antusias. Nah kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu, dalam arti saya itu ngasih tugasnya mungkin terlalu banyak. Jadi anak-anak merasa bosan dan ya ngerasa memberontak lah kayak gitu. Mungkin seperti itu Bu, karena tugas-tugasnya juga saya ngasihnya banyak, terus juga berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sumbernya itu tidak hanya di buku, Bu. Jadi anak-anak bingung, akhirnya ya terjadilah malas untuk mengerjakan. Jadi seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Kalau terkait tugas Ibu itu. Mhm. Baik Pak, jadi tadi terlalu banyak Bapak memberikan tugas Iya, ya, sehingga anak-anak mungkin iya. bingung gitu. Iya, soalnya ini sih kadang saya buat soal dulu, jadi tanpa tanpa harus ada referensi yang jelas seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Pak Joko menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Kalau sementara Bu, yang saya gunakan untuk mengajar itu hanya hanya buku yang dipinjam di perpus saja Bu, dalam arti buku-buku yang dipinjamkan di perpus saja, tidak ada yang lain, cuma cuma satu toh itu. Mhm. Berarti nggak ada sumber belajar yang lain gitu Pak selain buku teks? Kalau menurut saya sih yang saya tahu ya banyak Bu, dalam arti sumber belajarnya yang saya tahu itu dari mulai YouTube, terus dari mulai, artikel istilahnya teknologi internet, mulai dari YouTube, artikel, terus makalah ataupun blog, blog-blog itu kan di internet, ada. Cuman ya itu Bu, saya kurang memanfaatkan teknologi tersebut, kayak seperti itu. Nah, betul sekali Pak. Sekarang kan banyak ya Pak ya media-media sosial gitu. Mhm. Kita kan bisa Iya dari betul. situ gitu ya Pak ya. Iya Saya yakin sekali Pak Joko itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar gitu. Yang iya pastinya betul. akan membuat murid-murid lebih antusias lagi dalam pembelajaran begitu Pak. Nah, Inggih Bu, nggih. jadi sekarang apa rencana Pak Joko untuk menyelesaikan masalah ini, terutama masalah yang dihadapi Pak Joko sendiri, Pak? Nah, iya ini Bu, yang akan saya lakukan itu, saya akan mencoba merancang pembelajaran. Dalam arti merancang, pembelajaran yang mengasihkan Bu, yang tidak monoton, ya yang tidak itu-itu saja. Saya coba akan berusaha untuk, berat tapi coba akan memakai pembelajaran berteknologi ya, coba memakai seperti video YouTube ya, di TikTok ataupun yang lain, itu saya coba akan menggunakan seperti itu. Terus juga saya akan menggunakan
memberikan tugas-tugas yang saya berikan kepada anak itu juga tidak terlalu banyak yang seperti saya kasih ke anak. Terus juga tugas-tugas yang saya berikan juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid kita di kelas. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Jadi saya akan coba mengelompokkan mana yang minatnya menggambar, minatnya hanya membaca, menulis, terus juga bisa membuat video. Nah, dari situlah murid-murid itu pasti akan lebih nyaman, akan lebih senang, dan akan lebih gembira lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Bu. Masya Allah, bagus sekali rencana dari Pak Joko. Dan saya Iya, sangat Bu, setuju terima dengan kasih. Pak. Iya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Amin deh. Lalu apa komitmen Pak Joko terhadap rencana ini, Pak? Ya, seperti yang saya lakukan tadi, Ibu, saya berkomitmen di sini adalah membuat suatu rencana pembelajaran ya, seperti yang saya bicarakan tadi, yang mengasihkan, terus juga saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran sumber-sumber terkait pembelajaran yang saya kasih, yaitu dari mulai YouTube ataupun video-video yang mengasihkan, terus mencoba menggunakan ice breaking juga, sehingga murid-murid kita itu dapat menjalankan merdeka belajar seperti kurikulum kita. Dan yang kita terapkan ya Bu, tentunya kurikulum merdeka belajar yang kita terapkan. Terus juga saya akan coba membuat murid-murid saya agar lebih senang lagi tanpa ada unsur paksaan, terutama dalam memberikan tugas seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak Joko. Saya sangat mendukung langkah Pak Joko. Ya, terima Mudah-mudahan kasih, Ibu. mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak ya, sesuai harapan dari Amin, Bapak. amin, 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 Ibu. Terima Oke Pak kasih Joko, sekali. Ya, Ibu. gimana perasaan Bapak setelah sharing atau ngobrol pada hari ini? Wah, tentunya saya bahagia sekali, Bu. Alhamdulillah, perasaan saya itu bahagia, perasaan saya itu lebih senang, terus juga lebih tenang, terus juga pikiran saya itu tidak risau lagi dengan masalah saya, Ibu. Alhamdulillah juga saya menemukan solusi dalam masalah saya hari ini, Ibu. Dengan Ibu mampu mendengarkan masalah-masalah saya, alhamdulillah ya saya itu merasa lebih tenang dan lebih bahagia. Sebelumnya terima kasih Bu Ella atas waktunya untuk sharing, ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa lebih baik, terutama dalam diri saya. Dan mudah-mudahan kita juga semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid tentunya ya Ibu. Amin Ya. Bapak. Oh ya, Bu Ella, saya mengucapkan selamat Hari Guru ya Ibu ya, yang ke-78. Semoga kita menjadi guru-guru yang luar biasa seperti itu. Nggih Pak, sama-sama Pak Joko, selamat Hari Guru juga nggih Bapak. Tetap semangat Pak Joko. Ya, terima kasih Ibu. Nggih. Saya lanjut mengajar lagi ya Bu ya. Bapak sumangga. Nggih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.